Selamat siang, Namo Buddhaya. Saya Handitri Hermawan, mahasiswa PPG, Guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya. Nomor ujian 2025212668. Kode validasi 9150405. Nomor peserta PPG 3178900137. NIM 02501250131723. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SMK Chandranaya, Jalan Jembatan Besi 2, nomor 26, Jakarta Barat. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Pembelajaran ya, seperti biasanya kita ada pembiasaan setiap awal pembelajaran kita membacakan nama kata. Oke, mari kita persiapan ya, kita bacakan nama kata. Supatipanno bhagava satu. Ada semuanya. Satu. Oke, kembali. Baik, ya. Jadi nggak ada yang sedih. Ya ada. Oke, apakah hari ini ada yang nggak masuk? Semua. Masih ini siapa? Alek? Senang. Ya. Oke. Deo? Senang, Pak. Senang. Kevin? Senang, Pak. Senang. Oke. Masa sedih? Deo? Dewi? Ya, Pak, sedih, Pak. Sedih? Iya. Oke. Kenapa sedih? Setelah bangun, Pak, tadi. Telat bangun. Atau yang tadinya masih sedih jadi sedih? Paham? Lanjut ya. Oke. Nah, kita ada kesepakatan. Ya, setiap kita saat kita pembelajaran, kita pasti ada kesepakatan kelas. Ke toilet maksimal 1 siswa. Boleh nggak cowok cewek, Pak? Nggak boleh. Apa? Ada yang tahu? Materinya apa? Apa aja isinya di dalamnya? Oke, jadi paham ya, paham tentang alam kehidupan. Yang pertama, apakah kalian mengetahui alam kehidupan dalam agama Buddha? Ada yang tahu? Yang pertama? Pak, 3 kelompok besar, Pak. 3 kelompok besar. Aja. Yang pertama ada Kama Dhatu. Ya. Masuk. Yang kedua ada Rupa Dhatu. Ya. Atau alam bentuk halus. Ya. Yang ketiga ada Arupa Dhatu atau alam tanpa bentuk. Oke, itu termasuk dalam 31 alam kehidupan. Tepuk tangan dong. Oke, yang kedua, bagaimana cara menghadapi fenomena masalah kehidupan yang benar dalam agama Buddha? Yang tahu? Ketika punya lek, apa aja? Membaca parita, Terus meditasi, bermeditasi, berdoa. Jadi tahu ya. Jadi tentang pertanyaan ini kalian harus tahu. Yang awal sebelum kita masuk materi, kita juga harus tahu tanya berapa paham kalian tentang kehidupan apa dalam agama Buddha dan bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kalian. Bagaimana
kunci keberhasilan dalam agama Buddha seperti apa menghadapi sebuah permasalahan. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Video berikut ini. Jadi ini sebagai bahan referensi kalian untuk diskusi. Baiklah. Tentang alam kehidupan ya. Tentang alam kehidupan. Ada 31 alam kehidupan ya. Ya. 4 alam pemrosotan. Apa ya? 7 alam menyenangkan, 16 alam yang apa tadi alam kagum. Dapat neraka. Kiranya binatang dalam setan juga. Kemudian yang terakhir ada alam kenikmatan ada di surga itu seperti ya diskusi kalian di sini. Kemudian ada alam yang ini banyak sekali alam-alam. Ada arupa bumi juga. Keadaan dari konsep kesadaran yang tanpa batas. Ya. Lembar kerja ya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya nanti kalian buat kelompok, masing-masing kelompok ada 2 sampai 3. Kelompoknya sama siapa? Sudah kebagian semua? LKPD-nya? Sudah. Oke. Kelompoknya? Sudah dibagi? Sudah Pak. Silakan kalian boleh berhitung 1 sampai 2. Oke. Silakan yang 1 sama 1, yang 2 sama 2. Untuk berkelompok. Silakan. Duduk melingkar ya melingkar. Sudah Bapak. Silakan dibuka LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Baik Pak. Tugasnya apa aja itu di situ? Itu masih berkaitan tentang tadi 31 alam kehidupan. Tuh kan ada materi sedikit tentang kehidupan. Ya ada arupa, tadi kan arupa sama datu. Kemudian bagian-bagiannya juga. Ya, udah cek ya. Jadi itu diisi, semuanya diisi ya. Semuanya diisi. Karena kan 2 orang. Nanti saya malu ya, nanti saya malu. Oke, bagaimana rekan-rekan udah selesai semua? Sudah. Jadi kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, perhatikan. Bapak ada ice breaking sebentar atau game sebentar tentang tepuk anak hebat. Asik. Ada yang tahu tepuk anak hebat? Nggak tahu ya? Belum tahu, Pak. Oke. Baik, Pak. Sekarang ada seperti teman belajar masyarakat hidup cepat anak hebat. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Babak 2. Silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kedua adalah hukum karma mengajarkan kita bahwa perbuatan baik memberikan hasil yang baik. Ini mendorong kita untuk hidup lebih bermakna dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ajaran dalam agama Buddha, karma dan kelahiran kembali mengajarkan bahwa perbuatan baik akan membawa kebahagiaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Iya, Bapak Alex. Bagaimana jika manusia tidak memiliki karma buruk? Jika manusia tidak memiliki karma buruk, itu bukan manusia, tetapi masuk ke alam Brahma. Begitu, Alek, apakah sudah terjawab? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi,
Oke, silakan. Jadi sehat. Kelompok 1. Jadi semuanya. budaya. Siap, luar biasa. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hubungan dengan ajaran tentang karma dan pelayanan Tuhan. Jadi menurut kelompok kami, ajaran tentang alam kehidupan di dunia saat ini sudah cukup berkembang dan meluas ajarannya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan lebih bermakna dan tidak bertindak sembarang. Karena dalam ajaran Buddha, hukum karma berlaku untuk menentukan nasib untuk tindakan yang pernah dilakukan selama hidup. Jadi kita harus hidup dengan bermakna dan benar sesuai ajaran yang berlaku. Silakan kelompok 2 untuk pertanyaan. Oke, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dimulai. Apakah ajaran agama Buddha sudah mencakup untuk seluruh umat manusia? Silakan dijawab. Untuk menjawabnya, jawaban dari kelompok kami itu tidak, karena untuk mempercayai sebuah kepercayaan dari suatu agama itu terlebih dari hati orang yang mendengar, bukan dari umat manusia secara langsung mendengar. Nggak boleh terima. Terima. Kelompok 1, terima kasih kamu. Coba menyimpulkan terkait pembahasan kalian. Oke, kalau dalam Buddhisme itu karena agama Buddha itu ajaran universal. Ya, dengar, ada ajaran universal. Percaya nggak percaya, semua makhluk pasti akan mengalaminya. Itu pun juga sebaliknya tentang karma, hukum karma. Ya, misalkan kalian nggak percaya tentang nanti akan mengalami perubahan, silakan. Tapi kan nyatanya akan mengalami perubahan, ya kan? Walaupun di agama lain tidak mempercayai konsep itu. Paham? Bagaimana jika manusia tidak memiliki karma? Oke. Bagaimana manusia jika tidak memiliki karma? Mustahil. Ya. Karena apa? Manusia pasti akan memiliki karma, entah baik ataupun buruk. Menghasilkan terlahir di 31 alam kehidupan. Terutama dari 31 alam kehidupan, kalian pilih yang mana coba? Nibbana, tujuan tertulus. Tapi kalau belum sampai nibbana, minimal apa kalian? Manusia. Ya, alam manusia itu tahu tentang kebaikan dan kejahatan. Kalau alam Brahma, alam dewa itu tahunya ya kebaikan, kan baik terus. Ya, kebaikan terus. Tapi lama-lama kalau alam Brahma, alam dewa itu kan hanya menikmati keindahan, kesenangan. Itu masih membahas tentang 31 alam kehidupan. Ya, masih membahas 31 alam kehidupan. Oke. Ada yang bertanya? Nah, yang penting apa? Kita memiliki kebijaksanaan. Ya, kita harus menghindari loba dosa moha. Bisa aja kita ke alam dewa atau alam nafsu. Manusia yang masuk alam dewa jadi dewa nggak, Pak? Manusia yang masuk ke alam dewa, Iya, dia tetap manusia Pak, jadi dewa. dewa dong. Kan berkat karma baiknya selain di alam dewa. Itu tinggal pilih dewa yang mana. Dewa yang tinggal, ingat ya, alam apa tadi? Soal di diskusinya apa? Hubungkan dengan ajaran karma dan Hubungkan dengan hukum karma dan kelahiran kembali. Ya. Oke, nah, kita tutup seperti tadi dengan nama Karagata. Ya. Oke. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membacakan nama Karagata. Nama Karagata ini. Araham sama sambo bhagawa buddham bhagavantam abhivadeni sawaka sambo sangam namami. Sabe sata kita semoga semua hidup berbahagia.